Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Ningsi dan teman saya Lutfiana. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai sistem proyeksi dan koordinat. Yang pertama, sistem proyeksi. Sistem proyeksi adalah teknik-teknik yang digunakan untuk menggambarkan sebagian atau keseluruhan permukaan 3 dimensi yang secara kasarannya berbentuk bola ke permukaan datar 2 dimensi dengan distorsi sesedikit mungkin. Pembagian sistem proyeksi peta. Yang pertama, pertimbangan ekstrinsik, yaitu proyeksi azimutal zenital, proyeksi kerucut, proyeksi silinder. Proyeksi dengan bola bumi. Proyeksi tangen, yaitu bidang proyeksi bersinggungan dengan bola bumi. Proyeksi sekan, bidang proyeksi berpotongan dengan bola bumi. Dan proyeksi polysuperficial, banyak bidang proyeksi. Proyeksi terhadap sumbu bumi. Proyeksi normal, yaitu sumbu simetri bidang proyeksi berhimpit dengan sumbu bola bumi. Proyeksi miring, sumbu simetri bidang proyeksi miring terhadap sumbu bola bumi. Dan proyeksi transversal, yaitu sumbu simetri bidang proyeksi terhadap sumbu bola bumi. Pertimbangan intrinsik dibagi menjadi 3. Yang pertama, proyeksi ekuivalen, proyeksi konform, dan proyeksi ekuidistan. Yang pertama, ekuivalen, luas daerah dipertahankan. Luas pada peta adalah setelah disesuaikan dengan skala peta luas asli pada permukaan bumi. Yang kedua yaitu proyeksi konform. Bentuk daerah dipertahankan sehingga sudut-sudut pada peta dipertahankan sama dengan sudut-sudut di muka bumi. Dan yang ketiga yaitu proyeksi ekuidistan. Jarak antar titik di peta setelah disesuaikan dengan skala peta sama dengan jarak asli di permukaan bumi. Cara penurunan peta. Yang pertama adalah proyeksi geometris, yaitu proyeksi perspektif atau proyeksi sentral. Yang kedua, proyeksi matematis, yaitu semua diperoleh dengan hitungan matematis. Yang ketiga, proyeksi semi geometris, yaitu sebagian peta diperoleh dengan cara proyeksi dan sebagian lainnya diperoleh dengan cara matematis. Menurut posisi sumbu simetri bidang proyeksi yang digunakan. Yang pertama, proyeksi normal atau polar. Sumbu simetri di bidang proyeksi berhimpit dengan sumbu bumi. Yang kedua, proyeksi miring. Sumbu simetri bidang proyeksi membentuk sudut terhadap sumbu bumi. Dan yang ketiga yaitu proyeksi transversal. Sumbu simetri bidang proyeksi tegak lurus terhadap sumbu bumi. Apa sih proyeksi peta yang umum dipakai di Indonesia? Biasanya di Indonesia memakai proyeksi polyeder, yaitu proyeksi kerucut normal konform. Pada proyeksi ini setiap bagian derajat dibatasi oleh 2 garis paralel dan 2 garis meridian yang masing-masing berjarak 20. Di antara kedua paralel tersebut terdapat garis paralel rata-rata yang disebut sebagai paralel standar dan garis meridian rata-rata yang disebut meridian standar. Selanjutnya yaitu sistem koordinat. Sistem koordinat merupakan kesepakatan tata cara menentukan posisi suatu tempat di muka bumi ini. Dengan adanya sistem koordinat, masyarakat menjadi saling memahami posisi masing-masing di permukaan bumi. Dengan sistem koordinat pula, pemetaan suatu wilayah menjadi lebih mudah. Sistem koordinat digunakan untuk menunjukkan lokasi pada bumi secara akurat. Macam-macam sistem koordinat. Yang pertama adalah sistem koordinat satu dimensi, yaitu satu sumbu koordinat. Yang kedua, sistem koordinat dua dimensi, berupa bidang datar. Contohnya sistem koordinat dua dimensi adalah sistem koordinat kartesian dan sistem koordinat polar. Yang ketiga, sistem koordinat tiga dimensi, yaitu berupa bangun ruang. Contohnya sistem koordinat kartesian 3 dimensi X, Y, Z dan sistem koordinat polar 3 dimensi 2 sudut 1 tinggi. Sistem koordinat bujur lintang atau dalam bahasa Inggrisnya disebut latitude longitude.
terdiri dari dua komponen yang menentukan, yaitu garis dari bawah atas ke bawah vertikal yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan bumi, disebut juga dengan garis lintang atau latitude. Dua garis mendatar horizontal yang sejajar dengan garis khatulistiwa, disebut juga dengan garis bujur atau longitude. Pembagian zona dalam koordinat UTM. Seluruh wilayah yang ada di permukaan bumi dibagi menjadi 60 zona bujur. Zona 1 dimulai dari lautan teduh atau pertemuan antara garis 180 bujur barat dan 180 bujur timur, menuju ke timur dan berakhir di tempat berawalnya zona 1. Masing-masing zona bujur memiliki lebar 6 derajat atau sekitar 667 km. Yang pertama, garis lintang UTM dibagi menjadi 20 zona lintang dengan panjang masing-masing zona adalah 8 derajat atau sekitar 890 km. Yang kedua, zona lintang dimulai dari 80 lintang selatan sampai dengan 70 lintang selatan diberi nama zona C dan berakhir pada zona X yang terletak pada koordinat 72 lintang utara sampai 84 lintang utara. Huruf I dan O tidak dipergunakan dalam penamaan zona lintang. Dengan demikian, penamaan setiap zona UTM adalah koordinat antara kode angka atau garis bujur dan kode huruf atau garis lintang. Sebagai contoh, Kabupaten Garut terletak pada zona 47M dan 48M. Kabupaten Jember terletak di zona 49M. Kelebihan dan kekurangan sistem koordinat UTM berikut, yaitu proyeksinya atau sistem sumbu untuk setiap zona sama dengan lebar bujur 6. Transformasi koordinat dari zona ke zona dapat dikerjakan dengan rumus yang sama untuk setiap zona di seluruh dunia. Penyimpanan cukup kecil, antara 40 cm garing 1000 meter sampai dengan 70 cm atau 1000 meter. Setiap zona berukuran 6 bujur kali 8 lintang, kecuali pada lintang 72 lintang utara sampai dengan 84 lintang utara memiliki ukuran 6 bujur kali 12 lintang. Garis lintang dan bujur digunakan untuk memudahkan membagi wilayah pada bumi dan juga sebagai penerapan sistem koordinat pada bumi. Yang kedua, garis lintang membagi bumi menjadi utara dan selatan. Ketiga, garis bujur membagi bumi menjadi barat dan timur. Garis lintang atau latitude membagi menjadi utara dan selatan. Garis lintang yang melalui tepat tengah permukaan bumi disebut ekuator. Ya, garis lintang di atas ekuator disebut lintang utara dan di bawah ekuator disebut lintang selatan. Garis bujur atau longitude membagi menjadi barat dan timur. Garis bujur yang melalui tepat tengah bumi disebut prime meridian. Di sebelah kiri prime meridian disebut daerah bujur timur dan di sebelah kanannya disebut bujur barat. Koordinat di muka bumi. Titik pertemuan antara garis lintang dan garis bujur disebut koordinat. Untuk mengetahui letak suatu lokasi di atas permukaan bumi sangat mudah dilakukan jika diketahui koordinat lintang dan bujurnya. Contoh, Surabaya terletak pada S07 23.727 derajat, 112 dan 73.898 derajat. Berarti Surabaya terletak pada perpotongan garis lintang selatan dengan jarak 07,2376 derajat dari ekuator dengan garis bujur timur yang berjarak 112,73.898 derajat dari prime meridian. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.